kita bisa menarik nafas, ya kan, menghirup udara yang begitu luar biasa. Apalagi ketika berada di sini, kayaknya kita nggak takut terkontaminasi dengan polusi-polusi udara. Kalaupun di sini ada kendaraan yang datang, kemudian ada mobil yang lewat, oksigen yang tersedia di sini cukup untuk kita, bahkan berlebih. Dan yang luar biasanya, orang-orang yang terpapar COVID, setelah mereka sembuh, mereka justru dianjurkan mencari udara yang dekat dengan pantai. Karena kandungan garamnya itu paling bagus untuk menyegarkan kembali tubuh. Nah, hari ini kita sudah ada di sini. Makanya wajar kalau seandainya Allah ingatkan kita sampai berkali-kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat dari Tuhanmu yang mana lagi yang hendak engkau dustakan. Ketika kita bisa menghirup udara, sejatinya kita adalah orang kaya. Karena sekaya apapun orang, ternyata ketika dia sudah tidak bisa bernafas atau perlu bantuan alat pernafasan, saat itulah dia merasakan, ya Allah, ternyata bisa menarik nafas dengan nikmat, itu adalah nikmat yang sangat besar. Terbayang nggak kalau seandainya malam-malam waktu tidur hidungnya mampet? Nggak bisa nafas, nggak bisa tidur kan? Kawan saya polip dioperasi. Polip itu kan di hidung. Karena dioperasi, hidungnya disumpel dua-duanya. Jadi bernapas dengan mulut. Jadi kalau ngomong, sesak napas. Asal tidur, terbangun dia. Saya tanya, kenapa? Aku nggak bisa napas pakai hidung, pakai mulut. Kayak mana aku tidur? Yang luar biasanya nikmat Allah, ternyata untuk urusan ini, bukan Allah suruh kita ngatur sendiri, tapi Allah yang ngatur. Tarikan nafas kita, Allah yang ngatur. Kedipan mata kita, Allah yang ngatur. Detak jantung kita, bukan kita yang ngatur, Allah yang ngatur. Andai kata kita disuruh nih, Husni, tolong tarikan nafas, kamu atur sendiri. Saya yakin dan percaya saya nggak bisa ngomong. Karena otak saya cuma bisa bekerja. Tarik, lepas. Itu kayak orang olahraga pemanasan ya. Tarik, sama guru olahraganya bilang kan, lepas. Otak saya nggak sempat yang lain karena sibuk menentukan kapan saya harus tarik nafas, kapan saya harus mengeluarkan nafas. Nah, oleh karena itu nikmat ini kita syukuri. Dan hari ini kita saling bersama-sama berada di sini, rihlah, dan insya Allah kita melakukan yang terbaik, bukan karena sedang bermaksiat kepada Allah, tapi kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga tercurah kepada kedua kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia luar biasa yang punya 4 sifat itu. Salah satunya adalah fatonah, artinya Rasulullah adalah orang yang cerdas. Kalaupun kata orang Nabi itu tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, ternyata itu bukan kekurangan Rasul, justru itu adalah menjadi kelebihan Rasulullah. Kenapa tidak bisa baca dan tidak bisa tulisnya Rasul menjadi kelebihan? Andai kata Rasulullah ahli sastra, ahli bahasa, ahli syair, saya yakin dan percaya tidak ada satu orang pun yang percaya kalau seandainya Al-Quran adalah mukjizat dari Allah. Ketika Al-Quran diturunkan, itu orang-orang kafir Quraisy waktu itu mengatakan, ini kan buatan Muhammad. Tapi dibantah oleh mereka sendiri. Nggak mungkin Muhammad yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, bisa menciptakan syair yang begini indah. Bisa membuat sebuah karangan yang begitu luar biasa, yang tata bahasanya begitu tinggi. Ini pasti bukan Muhammad yang buat. Ada campur tangan yang lain. Kalaulah Nabi saat itu ahli sastra, wah, itu sampai hari ini jangan-jangan termasuk kita yang tidak percaya. Tapi karena Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa tulis, akhirnya ini menjadi kelebihan. Dan semua orang-orang yang tadinya menghujat, semua orang yang meragukan, akhirnya bisa percaya kalau Al-Quran ini adalah bukan buatan Rasulullah, tapi mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah orang yang cerdas. Kalau Rasulullah tidak mampu menangkap semuanya, tidak mungkin menjadi Nabi. Seorang yang cerdas itu bisa mencerna. Ketika malaikat Jibril menyampaikan sesuatu, lalu Rasulullah bisa menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Ketika malaikat Jibril mendatangkan sebuah ayat, Rasulullah bisa mengingatnya, lalu bisa memberikan kepada sahabat-sahabatnya. Itu adalah tanda-tanda orang yang cerdas. Makanya kenapa orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, mereka-mereka yang cerdas. Berarti orang Nurul Quran, orang yang cerdas. Kalau nggak cerdas, nggak mungkin datang kemari. Kalau nggak cerdas, nggak mungkin bisa direkrut untuk menjadi bagian dari keluarga besar Nurul Quran. Yang saya hormati Ketua Yayasan, Ustadz Fadil Zakaria. Saya satu letting dengan abang beliau, Ustadz Fauzan Zakaria. Kalau Ustadz Fauzan Zakaria itu
satu letting sama istri saya di Emsen. Jadi duluan kenal Ustadz Fauzan Zakaria dengan istri saya. Makanya saya nggak bisa cemburu sama Ustadz Fauzan. Kalau dia tanya, apa kabar Ina? Oh, baik, salam ya. Saya insya Allah, saya bilang. Tapi anehnya ketika saya tanya sama istri saya, apa kabar si ini? Salam ya. Dia cemburu. Memang cemburu perempuan itu tinggi sekali. Sampai Ustadz Ali Jabir 2 tahun nggak pakai HP. Gara-gara istrinya cemburu. Nah, tapi alhamdulillah saya nggak dilarang sampai 2 tahun. Paling 2 menit aja. Artinya apa? Yang namanya manusia itu wajar kalau punya kekurangan. Karena tempatnya manusia adalah serba kekurangan. Nah, di antara kekurangan-kekurangan kita ada kelebihan. Hari ini kita sedang mengumpulkan sedikit kelebihan-kelebihan di antara kita. Ketika kelebihan-kelebihan ini sudah dikumpulkan menjadi satu, maka dia akan menjadi sebuah kekuatan. Nurul Quran itu adalah isinya orang-orang yang punya kekurangan. Bahkan banyak sekali kekurangan. Makanya Nurul Quran tidak akan bisa berjaya kalau yang kerja cuma 1 orang. Tapi ketika berkumpul orang-orang kurang tadi ini, di antara orang kurang ini punya kelebihan 1 saja. Atau sedikit sekali. Lalu kalau ada 100 orang, berarti ada 100 kelebihan yang sedikit. Sedikit demi sedikit ketika dikumpulkan, dia akan menjadi banyak. Nah, ketika sudah bersatu seperti ini kan enak. Kekompakan itu baru terjadi ketika ada beginilah nih. Ini baru ketahuan nanti kalau kompak atau tidak. Nah, waktu acara begini rihlah nih. Nanti waktu datang kuah belangong, nanti nampak tuh kompak apa enggak. Jangan-jangan diambil banyak untuk keluarganya aja. Yang lain terserah dapat enggak dapat gitu. Kalaupun dibilang hati-hati itu kuah daging itu nanti naik tensi. Ah, enggak. Saya selama bulan Maulid ini udah naik 7 kilo masalahnya. Biasa 69, 70. Tadi pagi timbang 77. Nah, mantap. Ya wajar. Satu hari kenduri sampai 3-4 kali. Tadi pagi udah. Ini nanti di sini. Nanti siang ini ada acara pesta anak kawan. Sore nanti ada ceramah. Nanti malam di Lamcot tadi bilang, Ustadz jangan makan malam. Kami udah siapkan hidang tuh 10 orang. Bawa 10 orang. Kayak mana bawa 10 orang? Masalahnya kalau saya dibilang siap 10 orang, saya datang sendiri. Maunya yang 9 kan dibungkus. Ini enggak. Berarti ya kalau gitu harus saya bawa 10 orang. Ini saya disuruh bawa keluarga tapi nggak bawa. Nanti dibungkus nggak? Nggak. Berarti nggak dibungkus. Berarti saya makan harus untuk 4 orang berarti nanti. Jadi kekurangan-kekurangan kita, inilah yang hari ini kita satukan. Makanya menjadi kelebihan. Ingat, 1 orang penakut, kalau ditambah lagi dengan 1 orang penakut, ditambah lagi dengan 1 orang penakut, sampai berkumpul 10 orang penakut. Bukan menjadi 10 orang penakut, tapi menjadi 10 orang yang berani. Jalan sendiri, oh nggak berani saya kalau sendiri. Kenapa? Di sini terkenal angker. Tapi kalau udah 10 orang, udah pasti berani. Nah oleh karena itu, hari ini ketika dibuat kegiatan seperti ini, bahkan ini katanya yang perdana ya, yang berdasarkan untuk yayasan. Biasanya kan masing-masing. Nah mudah-mudahan, seperti di awal tadi dikatakan, bagaimana perjalanannya saya sudah mengikuti sejak dari awal sampai hari ini. Saya berdoa mudah-mudahan Nurul Quran bisa tetap kompak seperti ini selanjutnya dan seterusnya. Penghormatan saya kepada para pengurus yayasan, pengurus di masing-masing satuan, baik di PAUD, SD dan SMP, para guru, keluarga, dan orang tua dan anak-anak. Insya Allah hari ini kita betul-betul sedang menikmati indahnya alam ciptaan Allah. Kalau kita jujur ya, kita kadang-kala berpikir nih, orang luar datang ke Aceh ingin menikmati indahnya laut Aceh. Datang orang Aceh pergi keluar. Orang bule sampai rela dia bikin tempat di tempat kita, ya kan, bikin di kalau di Lampu itu ada tuh punya orang bule itu. Dia bikin lokasi, dia tempati, dia nikmati. Datang orang kita justru keluar. Padahal ketika kita lihat laut, nggak ada laut yang kalau orang Jakarta. Ini orang kita ke Jakarta. Laut di Jakarta tuh, tengok di Pantai Ancol, kayaknya dengan got di depan rumah saya hampir-hampir mirip itu airnya tuh. Hitam, pasirnya hitam, nggak ketemu pasir putih. Ikan kalau di sana, itu berapa banyak orang Jakarta itu selalu bilang, saya kalau di Jakarta beli ikan agak-agak ragu. Kenapa? Entah ikan sebulan yang lalu, entah 2 bulan yang lalu. Tapi kalau ke Aceh, dia gemes, ikannya masih lompat-lompat. Begitu tengok ikan lompat-lompat, dia pun ikut lompat-lompat. Kenapa? Karena gembiranya. Jadi kenikmatan seperti ini tidak akan pernah bisa dirasakan orang di luar Aceh.
Nah, kita orang Aceh kenapa malu dengan kondisi yang ada? Orang-orang yang cerdas, aklun zakiyun, itu ternyata 3 syaratnya. Tadi karena disebut dengan kematian, 3-tiganya ada di sini. Apa itu orang-orang aklun zakiyun? Orang-orang yang cerdas akalnya. Yang pertama, mereka-mereka yang tadabbur Quran. Tadi sebelum mulai, kita sudah mulai dengan membaca ayat Quran. Ternyata ketika kita lihat ini, ya Allah, ini semuanya memang sudah Allah ciptakan. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Artinya dalam proses penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Ya kalau kita pikirkan ini pohon, kenapa cemara justru paling bagus tumbuhnya di tempat-tempat seperti ini. Cobalah tanam cemara di tempat yang bukan berpasir. Itu bawahnya busuk. Di sekolah saya tuh banyak pohon cemara. Ternyata akarnya di bawahnya tuh nggak kokoh. Busuk semuanya. Begitu kena angin kencang, dia tumbang. Nah kalau di pinggir pantai, cemara kapan nggak pernah kena angin kencang? Angin di pantai itu kan memang luar biasa. Makanya dia lebih kokoh dia. Pohon semakin berada di tempat angin yang kencang, dia akan semakin kuat akarnya. Sama seperti kita. Kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Ternyata bukan bikin kita tambah lemah, justru bikin kita tambah kuat. Nah jadi ketika kita tadabbur Quran, kita buka kembali Al-Quran. Nah apalagi ini saya nggak layak untuk bicara tentang Al-Quran. Karena ini saya ngomongnya untuk orang-orang nurul Quran. Kan? Cahayanya Al-Quran. Ngapain lagi saya ngomong? Makanya tadabbur Quran saya nggak bahas lagi. Intinya cobalah senantiasa menghidupkan diri kita dengan Al-Quran. Karena nanti tanpa sadar, padahal yang kita baca cuma Al-Fatihah. Kita sepele kali, saya sering pulang sama ibu-ibu pengajian. Ibu sering baca Al-Fatihah. Hei Ustadz, kami habis sholat selalu baca Fatihah. Ibu tahu nggak Fatihah berapa huruf? Enggak, pokoknya baca aja. Fatihah itu ada 163 huruf, Bu. Satu huruf kata Nabi 10 pahala. Berarti sekali ibu baca surah Al-Fatihah ada 1630 pahala. Kalau ibu bacanya setiap habis sholat berarti kali 5. 1630 kali 5. Nah itu berarti kan sekitar hampir 8.100-an. 8.150. Itu satu hari, 1 bulan. Ketika saya bilang, ibu ada baca Yasin. Tiap malam Jumat. Yasin itu ada 3028 huruf. Satu huruf 10. Berarti sekali baca Yasin 30.280 pahalanya. Makanya kata Syekh Ali Jabir, semalas-malasnya kita. Beliau sudah almarhum, semoga Allah merahmatinya, melapangkan kuburnya, dan menempatkan di tempat terbaik yang sudah Allah janjikan kepada beliau. Semalas-malas kita, paling minimal ada 1 halaman kita baca Quran. Paling minimal. Semalas-malasnya kita, luangkan waktu. Bapak Ibu, kita kalau dalam beribadah, dalam melakukan hal, jangan sibuk dengan waktu luang. Ini kalau saya hitung nih, kalau dipakat-pakat, hari Sabtu tanggal 17 ada waktu, kayaknya semua pasti aduh nggak bisa Ustadz, ini ada acara ini acara ini, acara ini, acara ini, banyak acara. Kalau bicara waktu luang, selamanya kita tidak akan pernah punya. Tapi ketika kita luangkan waktu, ini bisa datang kemari karena luangkan waktu kan, bukan dekatnya ke Pantai Penyu nih. Lumayan juga kalau naik sepeda motor kemari, tapi ketika meluangkan waktu sampai. Padahal kan bisa aja kemarin udah dibatalin. Kan bisa sok dikit saya kan, sok dikit aja. Ustadz nggak bisa Ustadz, pindah ke minggu depan. Oh nggak bisa, jadwal saya padat. Kan bisa aja kalau mau. Tapi luangkan waktu. Sehingga kata istri, abang hari libur juga terima. Di hari biasa juga terima. Untuk kami kapan? Ya terima apa yang abang terima. Kami terima apa? Terima yang apa yang abang terima. Karena setelah abang terima, kan adik yang terima, saya bilang. Jadi kami saling terima, serah terima lah pokoknya. Ini ketika kita meluangkan waktu, nggak ada yang kata nggak mungkin. Baca Quran 1 hari 1 halaman, kalau cari waktu luang, tidak akan pernah punya waktu. Tapi kalau kita luangkan waktu, kayaknya bukan cuma 1 halaman, bahkan one day one juice orang bisa. 1 hari 1 juz. 1 juz berapa halaman? 20 halaman. Ternyata ketika kita luangkan waktu, 20 halaman terbaca. Kalau kita cari waktu luang, 2 rakaat duha nggak akan sempat. Tapi kalau kita luangkan waktu, bukan cuma 2. Kalau cari waktu luang, 2 rakaat tahajud tidak akan pernah sempat. Tapi kalau luangkan waktu,
Kalau cari waktu luang, silaturahim ke rumah kawan nggak akan sempat. Tapi kalau luangkan waktu, ini saya udah niat nih, pulang dari sini, nanti mampir ke Simpang 5, silaturahim sama orang jual boy, kue boy. Itu ternyata yang jual laki-laki, makanya namanya boy. Kue boy. Nanti mampir lagi sebelahnya, rumah teman. Karena udah saya bilang, saya ada acara di sini. Mampirlah ke rumah. Nah, itu kalau nggak mampir, kalau sampai rumah, lupa, besok nggak usah lewat lagi, dia bilang. Jadi ketika kita luangkan waktu, semuanya bisa. Makanya jangan sibuk dengan waktu luang, tapi sibuklah meluangkan waktu. Kita bisa kumpul seperti ini, silaturahim. Ini tidak akan bisa dibayar dengan uang. Bukan masalah di sini, oh enak datang kemari kita gratis semuanya. Gratis itu bisa dapat di mana saja. Saya dulu udah capek cari gratis. Waktu masih kuliah, saya ngajar ngaji guru TPA. Asal habis subuh tuh sengaja saya lewat depan rumah murid-murid saya. Saya ketok rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz masuk. Mana si ini? Masih tidur. Udah jam segini masih tidur. Mamanya bangun. Bangun. Yang bangun bapaknya. Rupanya bapaknya masih tidur. Ustadz duduk dulu. Bapaknya kamar mandi, anaknya. Ada apa Ustadz? Udah sembahyang subuh? Belum, sembahyang subuh dulu. Begitu mau pulang, Ustaz jangan pulang dulu. Ini ada teh, nasi goreng udah ada. Udah dapat nasi goreng sama teh dulu. Cuman nggak nampak kali. Kita kan jangan nampak-nampak kali lah kalau cari yang gratis tuh kan. Datang silaturahim. Makanya makna silaturahim itu begitu besar. Nah insya Allah itu tadabbur Quran saya nggak bahas lagi. Nah ternyata yang kedua. Apa itu orang yang cerdas? Tafakur alam. Ini yang sedang kita lakukan hari ini. Kita sedang bertafakur alam. Kita sedang mengingat kembali. Jangan-jangan mungkin hari ini ada yang ini kemarin waktu tsunami di sini kayak mana? Ini kalau terjadi lagi seperti apa nih? 26 Desember 2004. Ini laut ini sekarang tenang, dia kita bisa berenang di sana, bisa mandi, bisa menikmati indahnya. Tapi kalau kita lihat 26 Desember 2004, yang tadinya air laut itu sedang di sana tiba-tiba sudah jalan sampai ke sana. Bahkan kata dalam ceramahnya Syekh Ali Jabir, nah hari ini kita ingat balik ceramah beliau. Ternyata satu hari itu lautan itu berkali-kali minta sama Allah supaya dia bisa jalan-jalan ke daratan. Minta izin. Tapi Allah nggak pernah kasih izin. Jadi ketika kita tadabbur Quran, kita tafakur alam kembali, betapa indahnya Allah ciptakan alam ini. Anehnya ada orang yang datang menikmati keindahan alam ciptaan Allah, dia lupa dengan Allah sang penciptanya. Kalau boleh jujur, orang pergi ke pantai, ada nggak yang nggak sembahyang? Banyak kan? Saya ingat waktu TPA dulu, datang bawa terpal begini, begitu sholat zuhur, ambil wuduk semuanya sholat zuhur. Ada pula datang, Ustadz, kami mau numpang sholat boleh? Boleh. Pinjam telekomnya boleh nggak Ustazah? Berarti kan nggak bawa mukena dia. Cuma karena tengok ada orang sholat. Jadi ketika kita tadabbur Quran, kemudian kita tafakur alam, betapa Allah menciptakan langit ini. Kita menganggap hari ini kita hebat. Oh saya orang paling kaya di Aceh. Saya orang paling hebat di Asia Tenggara katakanlah. Karena kebun saya paling luas. Sehebat apapun kita di Asia Tenggara, kita masih di bumi. Kalau boleh jujur, bumi ini ternyata bukan planet yang terbesar. Kita ada belajar tata surya kan? Dari mulai matahari, itu dulu ada 9. Sekarang tinggal 8. Ternyata bumi bukan yang terbesar. Masih ada yang terbesar. Kita beranggapan matahari itu udah besar. Ternyata di galaksi kita nih, galaksi Bima Sakti, ada 200 juta sampai 2 miliar matahari. Ternyata galaksi Bima Sakti bukan yang terbesar. Ada galaksi Andromeda lagi. Ada 200 miliar matahari. Dikatakan di angkasa raya ini lebih dari 2 triliun matahari. Pertanyaannya, kita dengan matahari paling besar matahari. Ternyata di tata surya ini ada 2 triliun matahari. Lalu hebatnya kita di mana? Bumi kita seperti apa? Kita seperti apa? Jadi ketika tadabbur Quran, itu semakin membuat kita tambah cerdas. Ya Allah, ternyata saya nggak ada apa-apanya. Kita dikatakan manusia ini kan doif, lemah. Mana buktinya? Baca berita, Sulawesi Barat, pertama gempanya sore, 5,6. Ternyata jam 2 pagi, gempa lagi 6,2. Waktu gempa sore itu kantor gubernur nggak roboh, rumah sakit nggak roboh, mall nggak roboh. Tapi begitu yang 6,2, waduh,
Kan roboh semua. Kalimantan Selatan banjir. Ini sekarang musibah di mana-mana nih, ulama satu-satu. Di Januari ini aja udah 12 orang ulama yang meninggal dunia. Baru Januari 2021, baru tanggal 17 sudah 12 orang ulama yang meninggal dunia. Meninggal satu orang ulama itu 70 jin itu gembira. Satu ulama meninggal, 70 jin gembira. Kalau satu orang kita meninggal dunia, nggak ada yang gembira jin itu. Alah, sigamnya nih. Karena kita kontribusinya nggak ada. Tapi kalau ulama memang dia penyuluh umat. Meninggalnya ulama, 70 jin gembira. Dicabut satu ilmu. Jadi tafakur alam. Allah menciptakan, ini kan ada dua ayat nih. Ada ayat-ayat qauliyah, ada ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu apa? Itulah yang kita baca tadi, Al-Quran. Ayat-ayat kauniyah apa? Inilah ayat-ayat Allah yang tercipta. Guru, mohon maaf, kebanyakan guru ketika mengajarkan sama muridnya proses terjadinya hujan, ternyata mereka cuma pakai ayat kauniyah, nggak pakai ayat kauliyah. Nih kalau ada ngajarin tentang hujan nggak guru SD? Ada ya? Kayak mana guru cerita tentang hujan? Nah, matahari bersinar, air laut menguap, terjadilah gumpalan awan, kemudian jadilah banyak gumpalan awan, lalu turunlah hujan. Pertanyaannya, Allah sama malaikat penurun Mikail di mana? Apa udah pensiun malaikat Mikail? Tapi coba kalau seandainya orang yang tadabbur Quran dengan tafakur alamnya bagus. Nah, Allah ciptakan matahari. Matahari itu sudah Allah ciptakan, sinarnya sudah memang Allah setel. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Sinar matahari ini nggak akan bisa dikurangi. Ternyata sinar matahari ini kalau dikurangi sama Allah, kita mengatakan selama ini kan, panas sekali hari ini. Ternyata matahari itu sinarnya tetap sama. Hari ini, kemarin, besok, sampai kapanpun sinarnya sama. Hari ini kenapa tidak terlalu? Karena ditutup sama awan. Nah seperti ini yang dirasakan oleh Rasulullah. Rasulullah kan selama salah satu mujizatnya apa? Awan yang menaungi. Makanya Rasulullah nggak pernah terasa panas. Ternyata matahari sudah Allah atur sinarnya nih. Tidak panas, tidak dingin. Kalau seandainya dikurangi sinarnya, ini bumi ini akan meleleh. Akan membeku. Kalau ditambah panasnya, bumi ini akan meleleh. Jadi kalau kadang-kala panas, kadang-kala seperti ini, bukan berarti mataharinya yang panas atau matahari yang dingin. Enggak. Hari ini matahari tidak bersinar terik karena ditutup sama awan. Ya, habis kita tadi tadabbur Quran, kita sudah berdoa semoga janganlah terlalu panas, jangan juga mendung hujan. Nah, Allah tahan sebentar ini awan nih. Bukan kebetulan, nggak ada di dunia ini kebetulan. Kemana kemarin? Kebetulan saya ke Pantai Penyu. Kebetulan dapat duduk di bawah pohon. Kebetulan dapat kuah belangong. Kok bisa kebetulan? Yang susahnya kebetulan saya lahir sama mama yang itu. Kayak mana kebetulan? Nggak ada dalam hidup ini kebetulan. Semuanya sudah Allah rencanakan. Nah, jadi tadi setelah tadabbur Quran, kita sekarang sedang tafakur alam. Menikmati ayat-ayat kauniyah Allah. Allah ciptakan batang ini. Mungkin dari satu pohon ini aja kan kita bisa dapat ilmu nih. Oh, cemara ini kan ternyata dia ada berapa jenis. Ada cemara udang. Kalau ini namanya, kalau ini yang disebut yang cemara udang yang seperti ini. Ada satu lagi yang model lain lagi itu. Ternyata ada lagi cemara kipas. Banyak, cemara aja banyak kali namanya. Makanya kalau udah tengok bunga sekarang saya bingung. Saya tahu saya keladi, ternyata lagi namanya. Ini janda bolong, ini red Sumatera. Ya Allah, penuh kali. Ini Big Roy, ini Papa, entah segala macam Papa. Nama pun aneh-aneh. Saya nggak habis hafal. Tapi kalau istri saya hafal semua. Satu hilang tahu dia. Bang, bunga adik yang ini mana bang? Dia tahu. Karena hari pertama masuk sekolah, di atas meja saya nggak ada satu pun bunga. Yang lain ada bunga dari plastik, bunga anggrek, ada yang bunga dari entah apa lah bunganya. Saya karena nggak tahu bunga aglonema istri, saya ambil 2 biji, saya taruh di situ. Pulang dia dari sekolah, bang, bunga adik kayaknya hilang bang. Apa datang maling? Nah, dari sekolah tuh. Kok dibawa? Abang bawa yang ini ya? Kok bisa tahu dia? Rupanya istri itu luar biasa. Suami nggak tahu aturan, tapi istri tahu pak. Kita capek cari gula, nggak tahu, dia tahu. Yang lucunya gula tuh diganti nama, dia tahu. Capek cari gula, dek mana gula dek? Tuh bang di tempat garam. Tuh kok di tempat garam? Biar semut nggak tahu kalau itu gula. Jadi rupanya gula taruhnya garam.
Rupanya istri belajar dari suami. Ya kan? Di HP tulisannya komandan. Jadi kan ini komandan suami nih, kepala sekolah, mungkin ketua yayasan dibikin situ kan. Kan karena ketua yayasan yang telepon kan istri nggak berani angkat, nggak enak lah kalau Ustadz Fadil yang telepon. Rupanya perempuan. Begitu keluar suaminya dari kamar mandi, "Dek, HP abang mana?" Tuh lagi minum kopi sama ketua yayasan. Dimasukin dalam kopi. Itulah yang bikin banyak istri cemburu, Ustadz. Nah itulah. Sa'ali Jabir itu ada foto perempuan di HP-nya. Itu pun HP jamaah. Jamaah yang foto dikirim. Karena ada, ya sudah hapus saja. Nggak susah ketika istrinya pegang, nggak marah pun. Kalau saya alhamdulillah HP saya nih istri saya nggak bisa buka. Kenapa? Karena bukanya pakai jari tangan saya. Klik, terbuka. Dia nggak bisa buka. Tapi dia pandai. Ah, ini perempuan nih hebat nih. Saya lagi tidur, diambilnya tangan saya, ditaruh di HP, terbuka. Makanya saya nggak bisa simpan rahasia di HP ini. HP yang lain saya simpan rahasia. HP yang lain belum saya beli lagi, cuma satu ini aja ada. Jadi silahkan tafakur alam. Ada yang naik gunung, ya kan? Coba kita tengok. Saya tanya dengan kawan-kawan yang naik gunung, apa sih enaknya naik gunung? Capeknya sampai sana. Dia bilang, "Ustadz, kalau Ustadz mau menikmati indahnya langit di waktu malam hari, jangan di Banda Aceh. Di atas gunung, nggak ada cahaya apapun di sana. Ternyata Ustadz, di langit itu bintang-bintang itu banyak sekali. Kita capek tengok bintang, nggak pernah nampak kalau malam kan? Karena Banda Aceh itu terang. Kapan bisa menikmati bintang? Saat mati lampu. Makanya kalau mati lampu jangan merepet sama PLN. Ambil kursi, duduk di luar, tengok langit, Masya Allah, bintang itu cantik sekali. Tapi kalau hidup lampu, nggak akan nampak. Begitu kita tengok, nggak nampaknya bintang. Karena cahaya-cahaya yang ada di bumi ini, itu terpancar ke atas. Sehingga agak gelap kita tengok bintang. Jadi mereka ternyata naik gunung, cuman mau nengok bintang. Kan kurang kerjaan. Tapi kalau udah namanya hobi, tafakur alam ini hobi. Yang namanya hobi itu butuh luangkan waktu. Nggak bisa mencari waktu luang, nggak akan dapat. Naik sepeda itu hobi. Tadi waktu kemari saya berpas-pasan dengan orang naik sepeda rame-rame itu. Dikawal lagi naik sepeda. Saya naik Honda, nggak ada yang kawal. Tapi saya sudah bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Udah dikawal sama Allah, nggak perlu lagi kawalan yang lain lagi. Nah silakan. Jadi tadabbur Quran, tafakur alam. Ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat kauniyah. Berarti kita sudah dapat dua ciri-ciri orang yang cerdas. Di sini kita bisa belajar banyak. Coba bayangkan yang umpamanya nih, tidak ada satu pohon pun yang ditanam. Ada yang mau pilih pantai ini? Saya yakin nggak ada. Tidak ada satu pohon pun yang ada di sini. Saya yakin dan percaya tidak ada yang mau datang kemari. Tapi ternyata bagi orang yang suka main layangan, dia cari yang nggak ada pohon. Kalau sempat di sini main layangan, nyangkut semua. Jadi silahkan orang-orang yang cerdas bukan cuma membuka Al-Quran saja kita belajar. Karena di Al-Quran itu sudah banyak pelajaran. Tapi bumi yang Allah ciptakan ini, ya kan? Kondisi alam yang begitu bagus ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita ajak anak, ayo kita belajar. Bapak Ibu, orang Jakarta kawan saya belajar ekosistem, pergi ke sawah. Anaknya disuruh ngapain? Tangkap kodok. Saya bilang, kenapa tangkap kodok? Ustadz, kami di Jakarta itu susah cari kodok. Makanya ketika di sawah tengoklah kodok. Nah anak Aceh besar nggak usah disuruh tangkap kodok. Tiap hari nampak kodok. Di sekolah aja, wih kodok. Pasti bilang, kalau bilang, kodok. Apa kata kawannya? Kayak orang kota, kayak nggak pernah nengok kodok. Kalau kita sampai di Jakarta, pesawat, kayak orang kampung, kan bilang gitu. Itu ternyata anak Jakarta ketika masuk sawah, itu lompat-lompat. Andai kata ditengok orang Aceh besar. Apa kata orang Aceh besar? Norak. Di atas sawah aja, dia tiap hari anak-anak tuh di sawah. Jadi nggak usah anak kita bawa ke sawah lagi. Dibawa tempat lain. Sekolah-sekolah yang menjadikan alam itu sebagai sumber pelajaran, disitulah anak-anak itu akan mendapatkan kenikmatan yang baru. Belajar dalam kelas itu sejatinya tidak membuat anak senang, tapi ketika dia belajar di luar,
Padahal kalau boleh, Nurul Quran kurang apa coba tafakur alam. Duduk aja di gedung apa tuh yang hall yang itu, di belakangnya sawah. Udah memang alam semua itu. Tapi karena tiap hari kan bosan juga, sekali-sekali kemari. Nah, orang cerdas yang ketiga apa itu? Mereka-mereka yang zikrul maut. Ingat dengan mati. Sejatinya tadi malam kita semuanya akan mati. Apa kata ulama? Kita tidur ini kan Allah sedang menahan ruh kita. Nah, ketika kita bangun makanya doanya apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Berarti tadi malam ruh kita ditahan. Paginya Allah lepaskan kembali. Ada yang tadi pagi Allah lepas ruhnya. Ada yang enggak Allah lepas pagi itu. Ditahan sebentar, siang baru dilepas. Ada yang tidak dilepas lagi. Coba kalau seandainya tadi pagi tidak dilepas ruhnya. Mungkin hari ini nggak jadi kita tafakur alam seperti ini. Ustadz Fadil mungkin dalam sambutannya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal semua keluarga besar Nurul Quran. Kalau Allah mau bisa nggak kasih mati kita semua? Berapa orang ini yang datang? 100 berapa dalam absen? 150. Yang meninggal tsunami kemarin berapa? 350.000. Insya Allah semua 150 bagi Allah mudah. Yang meninggal kena COVID 26.000. Artinya kalau Allah mau kasih mati kita mudah. Tapi jangan takut dengan COVID-nya. Karena ketika kita takut, ada sebuah penelitian nih. Marah 5 menit ternyata melemahkan imunitas tubuh kita 6 jam. 5 menit marah, imunitas tubuh kita lemah 6 jam. Takut, panik, stres, gelisah, imunitas tubuh kita mati 24 jam. Orang yang dengki, iri, dendam, itu ternyata mematikan imunitas tubuhnya selama-lamanya. Betul, COVID-19 bisa menyebabkan kematian. Tapi orang mati bukan karena COVID-19. Syekh Ali Jabir itu tanggal 24 sudah mulai meriang beliau. Seharusnya beliau 25 berangkat itu. Ternyata 25 itu nggak bisa berangkat. Karena suhu beliau itu 38. Jadi beliau nggak bisa naik pesawat. Beliau berharap bisa turun demamnya, 26 pagi bisa berangkat. Ternyata juga nggak bisa berangkat. Itu tanggal 24, saya sudah ditelepon di WA sama Kepala Dinas Pariwisata. Ustadz, siapa penceramah lokal yang bisa gantikan Syekh Ali Jabir? Saya tanya, emang kenapa? Syekh Ali Jabir lagi demam, tapi Ustadz nggak usah kembangkan dulu. Nggak usah bilang-bilang dulu. Sekarang saya bisa bilang karena sudah lewat. Beliau lagi demam tinggi. Sepertinya beliau positif. Saya list lah nama. Ternyata yang diambil, ada nggak yang akademisi yang di sini? Saya bilang kalau mau Profesor Fauzi Saleh ada Profesor Farid Wajdi. Nah terpilihlah Profesor Farid. Saya tawarkan dulu Tusuk ceramah di Kapal Apung. Saya tawarkan Ustadz Masrul Aidi. Ustadz Masrul Aidi rupanya entah di mana waktu itu. Pokoknya nggak ada semuanya. Saya nggak tawarkan diri sendiri, nggak boleh. Kalau diminta pun saya nggak mau. Karena pada tanggal itu saya ceramah di Anjungan Muata untuk 100 orang anak yatim. Jadi nggak bisa juga datang ke sana. Hari itu waktu beda tempat. Beliau ketika meninggal itu sudah negatif. Artinya sudah nggak lagi positif, sudah sembuh. Tapi qadarullah, beliau meninggal bukan karena saat sedang sakit positifnya, tapi setelah negatif. COVID-19 bisa menyebabkan kematian, betul. Tapi orang mati bukan karena COVID. Setelah dilihat yang kena dengan yang sembuh dengan yang meninggal dunia, ternyata yang sembuh itu 96%. Yang meninggal dunia hari ini semuanya 4%. Bukan kita menafikan yang 4%, bukan kita menganggap enteng yang 4%. Artinya, kenapa kita begitu khawatir dengan yang 4%, kita lupa dengan yang 96%. Mati ini milik Allah. Kalau sudah ditetapkan Allah mati, nggak akan bisa bergeser. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji kita. Apa yang Allah uji? Ahsanu amala. Amalan-amalan terbaik kita. Makanya orang yang zikrul maut gak akan berani melakukan kejahatan. Gak akan berani dia mikirkan yang maksiat-maksiat di kepalanya. Saya tanya dengan teman. Dia bilang, ada sebuah tempat, saya bilang kan, kawannya ini dipindahkan dari daerah ke Aceh Besar.
Kenapa dia dipindahkan? Rupanya di sana dia selingkuh. Maka dia dipindahkan kemari. Di sini dia selingkuh lagi rupanya. Kayaknya hobi memang. Jadi kalau hobi ini susah dihilangin. Hobinya kok selingkuh. Yang lucunya dia hobinya bukan dengan gadis. Hobinya dengan istri orang. Nah, saya nggak tahu nih hobi yang kayak mana nih. Apa perlu kita kembangkan, Ustaz? Apa hobi seperti ini bisa kita ajarkan? Nggak bisa. Nah, jadi ketika kita ingat mati, lalu apa yang mau kita sombongkan? Oh, saya orang paling kaya di dunia. Orang paling kaya di Italia ternyata meninggal dunianya bukan karena kecelakaan, bukan karena dia nggak bisa makan, tapi karena nggak bisa dapat menghirup udara. Kita baru terasa nikmatnya, nikmat itu kapan? Setelah nggak ada. Kayak lagunya itu kan, apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada. Jadi kita kalau yang nggak ada susah kita. Oh, saya belum punya mobil, saya belum punya sepeda motor ini, saya belum punya ini. Saya terpikir pun nggak. Ada dibilang, Ustadz, saya sampai sekarang masih naik itu Supra X tahun 2005. Bukan nggak sanggup saya beli NMAX, sanggup. Bukan nggak sanggup saya beli Honda yang besar yang duduknya jenggat. Itu rata-rata Honda yang nungging belakangnya itu anak muda yang suka. Supaya kalau bonceng cewek bisa begini. Ternyata setelah menikah, apa kata istrinya? Bang, ganti Hondanya, sakit pinggang aku. Kemarin nggak bisa suruh ganti. Belum nikah. Begitu nikah, ganti. Sekarang dia gantinya Supra X. Saya bilang yang dulu mana? Disuruh istri ganti. Sakit pinggang dia. Dulu kenapa nggak sakit? Nggak tahu. Mungkin karena belum nikah, enak. Setelah menikah sakit rupanya. Jadi kenikmatan itu bukan dari kendaraan. Kenikmatan itu dari kesehatan. Kalau kita sehat, kendaraan apa yang nggak bisa kita naiki? Kalau kita sehat, makanan apa yang nggak bisa kita nikmati? Orang kaya hari ini dengan hartanya, chef mana yang nggak bisa datangin? Oh, saya kepingin makan nasi biryani. Nasi biryani buatan chef ini yang pakai daging kambing, pakai ini semuanya, harganya jutaan. Kalau seandainya udah kolesterol tinggi, bisa makan nggak? Enggak. Ini kuah belangong, ada yang kolesterol? Nggak usah takut. Saya pernah tengok kawan saya, dia naik tensinya bukan karena makan daging kambing, tapi karena makan nangka. Capek dia cari daging nggak dapat, yang dapat nangka, naik tensinya. Jadi orang naik tensi bukan karena makan daging, karena makan nangka. Jadi makanya nggak usah takut. Ya nggak dapat daging capek. Udah ambil daging rendang paling besar, ternyata lengkuas. Kan naik tensi. Coba kalau dapatnya daging, insya Allah nggak apa-apa. Nah, jangan takut. Kematian ini bukan untuk ditakutin. Ini salah besar. Orang takut mati, justru mati. Kematian justru bagi seorang muslim apa? Butuh dipersiapkan. Kita ngapain capek-capek sholat? Karena kita ingin menyambut kematian. Kata Ali bin Abi Thalib, orang yang cerdas itu, orang yang bertakwa itu, orang yang cerdas itu, salah satunya adalah mereka-mereka yang wal istidadu liyaumir rahil. Menyiapkan bekal untuk menghadapi perjalanan yang sangat panjang. Apa perjalanan yang sangat panjang? Kematian. Kita pikir kematian itu akhir dari segalanya. Ternyata kematian adalah pintu gerbang pertama untuk menyambut kehidupan berikutnya. Jadi kita nggak akan pernah takut dengan mati. Seorang muslim itu bukan takut dengan mati, justru mereka sedang menyiapkan kematiannya. Yang disiapkan apa? Kematian yang enak. Nah, insya Allah setelah kita tadabur Quran, kita tafakur alam, menikmati indahnya alam ini, kita tarik napas di sini enak sekali. Karena pohon-pohon ini ternyata dia menarik karbon dioksida. Ya, memang saya udah mau siap nih, makanya lagi dirangkum nih sedikit lagi. Kita menari udara oksigen yang dikeluarkan. Itulah sebabnya kenapa kalau kita duduk di bawah pohon, nafas kita paling enak. Yang kedua, kenapa ketika di bawah pohon angin kok banyak? Karena ternyata angin tuh berada di tempat-tempat yang sejuk tadi seperti ini. Nah, insya Allah. Dan ketika berada di sini, karena kita ingat dengan kematian, saya yakin dan percaya pasti nanti waktu sholat zuhur semuanya pada sholat. Ada rencana meninggalkan sholat zuhur? Mumpung ada di sini. Ada rencana nggak sholat asar? Nggak ada kan? Karena kita zikrul maut, ingat dengan kematian. Walaupun kita sedang berada di sini, pasti kita tidak ada niat untuk bermaksiat. Ini mumpung ketemu dengan perempuan yang bukan istrinya, selingkuh, kapan lagi kan gitu. Nggak ada niat. Tapi banyak orang yang justru datang ke pantai, mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Yang dengan pacarnya, ya kan? Yang dengan selingkuhannya. Ini ada cerita menarik dengan jatuhnya kemarin pesawat Sriwijaya itu.
Katanya ada bos besar yang takut pulang karena dia bilang sama istrinya dia ke Pontianak. Ternyata dia ke Bali sama selingkuhannya. Nggak naik pesawat itu. Istrinya di rumah udah pasang tenda, udah bikin doa untuk menyambut kepulangan jenazah suaminya. Tiba-tiba pulang sehat. Berarti kan ketahuan kalau dia nggak kan. Jadi ternyata di cerita sedih ada cerita lucunya katanya. Kita bukan cerita yang lucunya, tapi artinya apa? Jangan coba-coba melakukan kemaksiatan di depan Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarullah. Artinya kita silahkan merencanakan makar sehebat apapun, tapi rencana Allah jauh lebih dahsyat. Nah, insyaallah kita bisa mendapatkan 3 syarat kecerdasan tadi. Kita sudah tadabbur Quran, sebentar lagi hari ini kita juga sedang tafakur alam, dan kita juga sedang zikrul maut. Semuanya kita ingat dengan kematian. Makanya tidak ada satupun di antara kita yang berani melakukan kemaksiatan tapi sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, selamat rihlah. Saya tidak ingin berlama-lama karena saya nanti juga setelah sampai Kuah Belangong makan pulang. Saya nggak akan pulang dulu sebelum sampai Kuah Belangong. Karena udah sampai ya. Oh, berarti nggak boleh lama lagi. Karena saya sudah ada undangan dari teman pesta anaknya hari ini. Yang namanya undangan kalau sudah kita terima nggak bisa kita bilang insya Allah. Insya Allah tuh kalau nggak ada kayak kemarin Ustadz Abrarzim hari Kamis kemarin. Ustadz di WA ini undangan pernikahan anak saya, mohon berhadir. Insya Allah Ustadz kalau saya bisa sampai lebih cepat. Ustadz mau kemana? Saya ada ceramah maulid di Sigli. Ternyata sampai kemari saya jam 5. Undangannya cuma sampai jam 3. Memang nggak ada lagi orang di hotel. Makanya saya bilang insya Allah. Tapi setelah saya telepon, Ustadz minta maaf, saya belum bisa pulang, saya masih di Sigli. Dimaklumi. Oleh karena itu, Ustadz dan Ustazah, Bapak dan Ibu, hari ini keberadaan kita di sini, kita terasa sekali kalau kita tidak ada apa-apanya dibandingkan lautan. Makanya laut ini bisa enak kita nikmati karena Allah tundukkan. Sakharallahu, Allah tundukkan semuanya untuk kita. Karena lautan ditundukkan, kapal bisa berlayar. Nakhoda bisa mengendalikan kapalnya. Nakhoda hebat itu bukan nakhoda yang melewat di lautan tenang, tapi nakhoda yang bisa menaklukkan ombak yang begitu tinggi. Pilot yang hebat bukan menerbangkan pesawat di udara yang cerah, tapi di udara yang luar biasa penuh dengan badai. Pembalap hebat bukan di jalan lurus, tapi di jalan yang berkelok-kelok. Hari ini tanah ini sedang Allah tundukkan, kita bisa duduk. Andai kata hari ini sekarang tiba-tiba gempa kuat, yakin masih mau duduk sini? Atau jangan-jangan ambil Honda langsung pulang? Takut nanti seperti 26 Desember. Nah, Allah sedang tundukkan ini semua untuk kita. Nikmati, jangan undang Allah untuk membuat laut ini, bumi ini kembali bergejolak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau ingatkan kami dalam Quran surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kami khawatir apabila meninggalkan di belakang kami anak keturunan kami yang lemah. Oleh karena itu ya Allah, berikan kepada kami kekuatan, agar dengan kekuatan itu kami mampu menutupi kelemahan-kelemahan kami. Agar dengan kekuatan itu kami mampu menutupi kelemahan keluarga-keluarga kami. Agar dengan kekuatan itu kami mampu menutupi kelemahan anak-anak kami, murid-murid kami. Agar dengan kekuatan itu kami mampu menutupi kelemahan lembaga-lembaga kami. Berikan kepada kami kelebihan ya Allah, yang dengan kelebihan itu kami mampu menutupi semua kekurangan-kekurangan kami, kekurangan keluarga-keluarga kami, kekurangan anak dan murid kami, kekurangan lembaga-lembaga kami. Berikan kemudahan kepada kami ya Allah, yang dengan kemudahan itu kami mampu menutupi semua kesulitan dan kesusahan kami, kesulitan dan kesusahan keluarga-keluarga kami, kesulitan dan kesusahan anak dan murid-murid kami, kesulitan dan kesusahan lembaga-lembaga kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau ingatkan kami dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu daripada api neraka. Ya Allah, setiap usaha kami,
penuh dengan perjuangan ya Allah. Setiap usaha kami penuh dengan tantangan ya Allah. Setiap usaha kami penuh dengan ujian dan cobaan ya Allah. Jangan jadikan ujian dan cobaan itu membuat kami menjadi lemah ya Allah, tapi membuat kami semakin kuat. Jangan jadikan semua tantangan itu membuat kami mundur teratur ya Allah, tapi kami semakin menambah keteraturan, membuat kami mampu maju berjuang menyelamatkan diri kami dan keluarga kami serta lembaga dan anak-anak kami. Ya Allah, anak-anak kami adalah aset kami, murid-murid kami adalah penuntun kami. Jadikanlah mereka semua ya Allah anak-anak yang soleh dan solehah, yang akan membawa kami ke dalam surgamu, yang akan membentengi kami daripada azab neraka-Mu. Hindarkan mereka dari orang-orang zolim ya Allah, yang berusaha merusak masa depannya, yang berusaha menghancurkan cita-citanya, yang berusaha membelokkan akidahnya. Di luar sana banyak orang zolim yang berusaha mencari kelemahan anak-anak kami ya Allah, agar mereka bisa mendapatkan keuntungan dan kenikmatan dari kelemahan dan kekurangan anak-anak kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Rasul-Mu telah mengingatkan kami agar kami mendidik anak-anak kami sesuai dengan zamannya, karena mereka tidak hidup di zaman kami. Ujian mereka tidak sama dengan ujian kami. Maka berikanlah pemahaman yang terbaik kepada kami semua ya Allah, agar dengan pemahaman itu kami mampu mengeluarkan anak-anak kami, murid-murid kami dari kejahilan dan kebodohannya. Kejahilan yang membuat hari ini bangsa kami terpecah belah ya Allah. Kejahilan yang membuat hari ini kami mudah diadu domba ya Allah. Kejahilan yang membuat hari ini kami saling curiga sesama kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah yang mengatur segala sesuatu. Maka aturlah untuk kami ya Allah, agar acara kami hari ini menjadi sukses ya Allah. Agar acara kami hari ini penuh dengan ridho-Mu ya Allah, penuh dengan maghfirah-Mu ya Allah, penuh dengan tuntunan-Mu ya Allah. Hindarkan dari kami segala amarah-Mu ya Allah. Hindarkan dari kami kemurkaan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sebetulnya acara seperti ini yang paling penting bukan ceramahnya, tapi kapan bisa main-main airnya. Itu kan yang paling penting. Nah, kapan bisa santainya, kapan bisa liburannya. Nah, saya tidak ingin berlama-lama. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa semakin menambah kekompakan sesama kita, karena biasanya ketika berada seperti ini kekompakan pasti akan terjalin, dan kekompakan ini akan membuat Nurul Quran semakin besar dan semakin berjaya di suatu saat nanti. Seperti Muhammadiyah yang sudah berusia tua, tapi mereka semakin lama ternyata semakin maju, bukan semakin mundur, karena konsepnya cuma satu, fastabiqul khairat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.